Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rizky Yuniar dengan NIM 240906234. Di sini saya akan mengerjakan tugas tastika tentang uji make number 2 sampel berpasangan secara manual dari halaman 219 sampai 319 sampai 333. Uji make number 2 sampel berpasangan secara manual digunakan untuk menguji keefektifan perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan diterapkan, di mana setiap orang digunakan sebagai pengontrol dirinya sendiri, serta kekuatan pengukurannya adalah skala nominal dan ordinal. Untuk menguji signifikan perbedaan pada uji make number, gunakan rancangan dan rumus berikut. Ini kontingensi 2x2-nya, sebelum dan sesudah. Untuk mengetahui koefisien make number, gunakan rumus sebagai berikut. Sebuah penelitian eksperimen untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan motivasi belajar mahasiswa sebelum dan sesudah diberi program beasiswa berprestasi. Peneliti mengambil sampel sebanyak 20 mahasiswa. Sebelum dan sesudah program beasiswa berprestasi tersebut diberlakukan, diperoleh data pada tabel di bawah dengan A sama dengan 5%. Lakukanlah pengujian apakah terdapat perbedaan motivasi belajar antara sebelum program beasiswa berprestasi dengan sebuah program beasiswa berprestasi tersebut diberlakukan. Ini buat tabel contoh uji make number 2 sampel berpasangan. Keterangannya, batas acuan untuk skor motivasi itu lebih besar dari 50 diberi 0. Batas acuan untuk skor motivasi kurang dari 50 diberi 1. Langkah berikutnya, buatlah tanda masing-masing skor motivasi pada tabel di atas dengan memberi tanda 0 dan tanda 1 sesuai dengan acuan di atas sebagai berikut. Ini buat tabel tanda uji make number 2 sampel berpasangan. Jawab. A. Hipotesis statistik. H0 dibagi U1 sama dengan U2. Tidak terdapat perbedaan motivasi berprestasi mahasiswa belum dan sudah diberlakukan program beasiswa berprestasi. HA dibagi U1 sama dengan U2. Terdapat perbedaan motivasi berprestasi mahasiswa sebelum dan sesudah diberlakukan program beasiswa berprestasi. B. Menentukan tabel kontingensi. Kontingensi uji make number, motivasi sudah diberlakukan program beasiswa berprestasi, motivasi sebelum diberlakukan program beasiswa berprestasi. C. Menentukan koefisien make number. A kuadrat dihasilkan 1,07. D. Menentukan nilai X kuadrat table. Digunakan lemper tabel C untuk menentukan X kuadrat table. Perhatikan banyak kolom K dan banyaknya baris B. Pada tabel kontingensi yang digunakan, dalam hal ini jumlah kolom K sama dengan 2 dan jumlah baris R sama dengan 2. Sehingga derajat kebebasan dapat ditentukan sebagai berikut. Dapat ditentukan sebagai berikut dan mendapatkan hasil 3,841. E. Kriteria pengujian. Daerah penolakan hipotesis HO. F. Kesimpulan. Karena nilai X kuadrat berada pada daerah penerimaan HO, maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan motivasi berprestasi mahasiswa sebelum dan sudah diberlakukan program beasiswa berprestasi. Uji make number 2 sampel berpasangan dengan IBM SPSS. Sangat mudah, kita hanya tinggal memasukkan data berdasarkan tanda yang telah dibuat berbentuk data dikotomi. Contoh, gunakan kembali contoh pada data
data pada tabel 1121 di atas. Misalnya kita ilustrasikan pada bidang ekonomi. Perbedaan kinerja bursa saham PTX sebelum dan setelah pembentukan strategi bisnis unit. Diperoleh data sebagai berikut. Ini tabelnya. Keterangannya, batas acuan untuk skor saham lebih dari 50 diberi 0, batas acuan untuk skor saham kurang dari 50 diberi 1. Langkah berikutnya, buatlah tanda masing-masing skor motivasi pada tabel di atas dengan memberi tanda 0 dan tanda 1 sesuai dengan acuan di atas sebagai berikut. Nah, sekarang kita praktek ya. Buka editor, klik file, lalu sorot New dan klik data. Klik variable view, pada baris pertama kolom name, ketikkan sebelum dan pada kolom desimal, set ke angka 0 pada baris kedua, kolom name ketikkan sudah pada kolom desimal, set ke angka 0 seperti berikut. Oke. Jadi variable view sebelum dan bawahnya sesudah. Jangan lupa desimalnya di angka 0. Klik data view, ketikkan seluruh data berupa tanda 0 dan 1 seperti pada contoh tabel 1124. Jika telah selesai, maka akan terlihat seperti berikut. Oke, ini saya cepatkan saja ya. Setelah selesai, klik ini, analis sorot non-parametric text. Non-parametric text ini, terus ini, klik 2 dan simple. Pindahkan variabel sebelum dan sudah ke kotak test price dengan cara mengklik tombol panah, kemudian centang kotak make number dengan klik OK. Maka akan muncul output sebagai berikut. Oke. Maka outputnya seperti ini ya. Sama. Make number testnya itu 1, 10, 5, 4. Tes statistiknya itu N-nya 20, eksansiknya 320 pangkat B. Perhatikan output tabel sebelum dan sudah data. Bentuk output tabulasi tersebut sama dengan rancangan kontingensi pada tabel 1121. Kontingensi uji make number. Kemudian perhatikan output tabel tes statistik. Hasil eksaksik menggunakan distribusi binomial diperoleh 0,32. Kesimpulannya, karena nilai sik 0,32 kurang lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan kinerja bursa saham PTX sebelum dan setelah pembentukan strategi bisnis unit pada A5%. Ranking bertanda Wilcoxon, uji beda sampel berpasangan secara manual. Banyak digunakan untuk menguji perbedaan perlakuan yang diberikan kepada objek penelitian dengan mempertimbangkan arah dan menghitung relatif perbedaan dari dua sampel berpasangan. Berbeda dengan uji tanda sig test yang hanya mengandalkan arah perbedaan. Ranking pertanda Wilcoxon selalu mempertimbangkan arah perbedaan, juga mempertimbangkan besar perbedaan dengan cara mencari selisih perbedaannya.
Kekuatan pengukuran pada ranking bertanda Wilcoxon adalah bahwa tiap subjek sebagai pengontrol dirinya sendiri. Untuk menguji signifikansi perbedaan pada uji ranking bertanda Wilcoxon digunakan rumus berikut. Keterangannya, T itu jumlah ranking positif atau jumlah ranking negatif terkecil. N itu banyaknya pasangan yang tidak sama nilainya. Sebuah studi untuk mengetahui studi komparasi antara kampanye model media cetak KMC dengan kampanye model terbuka KMT terhadap elektabilitas calon legislatif. Untuk itu dipilih sampel acak sebanyak 40 kelurahan. Setelah melakukan kedua model kampanye di atas, diperoleh data seperti pada tabel di bawah. Dengan A sama dengan 5%, apakah terdapat perbedaan elektabilitas antara kampanye model media cetak dengan kampanye terbuka? Ini buat tabelnya. Jawab A. Hipotesis statistik post-test. H0 sama dengan U1 sama dengan U2. Tidak terdapat perbedaan elektabilitas antara kampanye model media cetak KMC dengan kampanye model terbuka KMT. H1 dibagi U1 sama dengan U2. Terdapat perbedaan elektabilitas antara kampanye model media cetak KMC dengan kampanye model terbuka KMT. B. Tabel bertanda Wilcoxon untuk post-test. Seperti ini ya. Berdasarkan tabel di atas diperoleh tanda plus sebanyak 4 dengan jumlah ranking 42, tanda min sebanyak 33 dengan jumlah ranking 66 1,5. Data yang diabaikan bernilai 0 sama dengan 3. Dengan demikian N 40 kurang 3 sama dengan 37 banyaknya data yang berbeda. T 42 jumlah ranking paling sedikit. C menentukan nilai Z hingga mendapatkan min 4,67. D. Menentukan nilai Z-table. Gunakan Z-table dengan uji dua pihak. A per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Luas kurva sama dengan 0,5. Min 0,025 sama dengan 0,450. Dengan demikian, koordinat Z-table-nya sama dengan 1,96. Kriteria pengujian yaitu daerah penolakan hipotesis HO, daerah penolakan hipotesis HO. Kesimpulannya, karena nilai Z sama dengan min 4,67 berada di daerah penolakan HO, maka terima H1. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan elektabilitas antara kampanye model media cetak KMC dengan kampanye model terbuka KMT. Uji beda Wilcoxon 2 sampel berpasangan dengan IBM SPSS. Dengan IBM SPSS sangat mudah dilakukan. Kita hanya tinggal memasukkan data berbentuk skala interval atau rasio ke dalam editor IBM SPSS. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh ilustrasi di bawah ini. Contoh, gunakan data seperti contoh tabel 1125 di atas. Misalnya diilustrasikan pada bidang pendidikan agama. Misalnya perbedaan kemampuan terjemahan Al-Quran sebelum dan sudah menerapkan metode lafziyah. Setelah melakukan metode di atas, diperoleh data seperti pada tabel di bawah dengan A sama dengan 5%. Apakah terdapat perbedaan kemampuan terjemah Al-Quran sebelum dan sudah menerapkan metode lafziyah? Ini buat tabelnya. Jawab hipotesis statistik. H0 dibagi U1 sama dengan U2. Tidak terdapat perbedaan kemampuan terjemah Al-Quran sebelum dan sudah menerapkan metode lafziyah. H1 sama dengan U1 sama dengan U2. Terdapat perbedaan kemampuan terjemahan Al-Quran sebelum dan sudah menerapkan metode lafziyah. Langkah-langkah uji beda Wilcoxon. Jadi di sini kita praktek ya. Buka editor IBM SPSS, klik file lalu sorot new dan klik data. Klik variable view pada baris pertama kolom name, ketikkan sebelum ada kolom desimal set angka 0. Pada baris kedua kolom name, ketikkan sudah pada kolom desimal set angka 0 seperti berikut.
variable view sebelum sudah set ke angka 0. Klik data view, ketikkan seluruh data berbentuk interval atau rasio seperti pada contoh 1126. Jika telah selesai, maka akan terlihat seperti berikut. Oke, ini cepat aja ya. Setelah selesai, klik analis, sorot ke non-parametric tracks, ini dialog, terus 2 relative sample ini. Pindahkan variabel sebelum dan sudah ke kontak test points. Dengan cara mengklik C0. Oke. Sama ya hasilnya. Negatif range 33, main ranknya 20,03, sum of ranknya 6,00 dan seterusnya. Tes statistiknya juga sama, hampir sama. Perhatikan output tabel rank di atas. Diperoleh fakta ranking negatif sebagai 3,3, ranking positif sebagai 4, diabaikan sebanyak 3. Kemudian perhatikan output tabel tes statistik. Hasil Z diperoleh 4.670 dengan nilai sig2 tailet diperoleh 0,00 dibandingkan hasil output ini dengan cara manual terbaik. Ternyata hasilnya sama. Kesimpulannya karena nilai sig 0,00 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan kemampuan terjemah Al-Quran sebelum dan sesudah menerapkan metode lafziyah pada A sama dengan 5%. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.